liwasulihi. Dan di sini lapaznya karena wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah. Ala ini menunjukkan seolah-olah Allah itu wajib akan memberikan rezeki. Kenapa dipakai lafaz wujub di situ wajib? Tahqiqan liwasulihi, untuk memastikan bahwa rezeki yang sudah Allah tetapkan pasti akan sampai kepada yang sudah ditetapkan tersebut. Wa hamlan 'ala tawakkuli fihi, dan juga ini mengajak kita semua supaya kita selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan rezeki ini. Jangan dibikin bingung, jangan dibikin bikin giguh lah masalah rezeki. Oleh karena itu, Maratan Salemak niki insyaallah mungkin antara Senin Selasa kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kadang-kadang hanya dengan alasan lah boyak rezeki niki, sepiring dua piring gitu kan, atau sekarung dua karung beras kan niki, boyak niki. Kemudian sampai apa? Akan melalaikan ibadah puasa, mengorbankan ibadah puasa. Sampunan niki. Saya nggak napi. Rezeki yang sudah napiaran niki dijatahkan untuk kita niki Allah sudah tetapkan, nggak akan meleset. Gara-gara kita di Fauzana Kiram Channel. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang beriman. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jemaah rahimakumullah, ampura agak telat pengajian niki. Saya kadang-kadang jemaah niki membuat acara ini pada Jumat selak antara jam sekian jam 2 niki 5 undangan niki. Jadi yang baut yang kejar niki cuman telu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salinan terpaksa 2 niki jelatang kancil lek langku ampura niki bau hadirin karena memang waktunya sudah mepet. Jemaah rahimakumullah, ada amal jariah dari Ina Kicuk. Diniatkan untuk almarhum Ina Kicuknya sama bapaknya sama Ulo Mak Rudi ya. Pokoknya semua untuk keluarga yang diniatkan. Juga ada dari Mak Jamaluddin almarhum, diniatkan untuk Ina Damrah, Mak Basar, Sabur, Sueb 1 juta rupiah juga. Kita doakan mudah-mudahan amal jariah ini akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yang diniatkan, dan kita sama-sama bacakan surah Al-Fatihah untuk semua almarhum-almarhumah keluarga kita, dan juga untuk kita mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa menyambut dan memasuki bulan suci Ramadan dan beribadah di dalamnya dengan penuh kekhusyuan. Lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jemaah rahimakumullah, karena waktu kita terbatas, kita langsung lanjutkan pembahasan di kitab ini tentang bab rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Majlis as-Sabi' wal 'Ishrun fi bayan rizqi. Majelis yang ke-27 pada menerangkan tentang rezeki. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ayat yang ke-6, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada dari seekor binatang melata sekalipun yang ada di permukaan bumi ini kecuali Allah sudah tetapkan rezekinya. Jadi semua yang ada di bumi ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Ghidha'uha, itu makanannya, wa ma'ashuha, dan juga kehidupannya, wa takaffulahu, dan juga tanggungannya, tempat tinggalnya. Iyahu, Allah menanggung semua itu, iyahu tafaddulan wa rahmatan, karena karunia dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma ata bilafzil wujud tahqiqan liwusulihi, dan di sini lapaznya karena wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah. Ala ini menunjukkan seolah-olah Allah itu wajib akan memberikan rezeki. Kenapa dipakai lafaz wujub di situ wajib? Tahqiqan liwusulihi, untuk memastikan bahwa rezeki yang sudah Allah tetapkan pasti akan sampai kepada yang sudah ditetapkan tersebut.
wa hamlan 'ala tawakkuli fihi, dan juga ini mengajak kita semua supaya kita selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan rezeki ini. Jangan dibikin bingung, jangan dibikin bikin giguh lah masalah rezeki. Oleh karena itu, Maratan Salema niki insyaallah mungkin antara Senin Selasa kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kadang-kadang hanya dengan alasan lah boyak rezeki niki, sepiring dua piring gitu kan, atau sekarung dua karung beras kan niki, boyak niki. Kemudian sampai apa? Akan melalaikan ibadah puasa, mengorbankan ibadah puasa. Sampunang niki. Saya nggak napi. Rezeki yang sudah napiaran niki dijatahkan untuk kita niki Allah sudah tetapkan, nggak akan meleset. Gara-gara kita berpuasa kemudian ya berkurang rezeki niki, nenten niki. Gara-gara kita menunaikan sholat kemudian akan beralih ke orang lain rezeki kita tersebut, tidak akan terjadi seperti itu. Jadi cara kita mencari rezeki adalah ayo kita cari sungguh-sungguh. Tapi ketika ada panggilan Allah, sholat, udah. Idza nudiya lis-shalah di yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kalau sudah datang panggilan azan, sholat, tinggalkan semua urusan jual beli, dagang, semua tinggalkan karena Allah sudah atur rezeki ini. Kemudian di bulan Ramadan jangan sampai dengan alasan ngerampek kah, atau kadang-kadang yang sering dengar saudara-saudara kita yang TKI Malaysia lagi berat lalu pegawaian searan bau sawit niki berat kan? Tapi seberat apapun pegawaian niki jangan sampai akan kemudian mengorbankan puasa yang pelongus ini akan jalankan ini. Nggak ada bandingannya, nggak ada nilainya dunia ini sebesar apapun kalau dibandingkan dengan ibadah yang kita lakukan. Kalau sampai mengorbankan ibadah kita, arahan boyak pegawaian lainnya. Kurangin intensitasnya, jam kerjanya, dan pas dengan ngerampek bulan puasa, kadang-kadang napiaran niki, ada dengan berjuluk malam-malam, benaran ya? Kemudian baru malam berjuluk mula lagu nara, ini negerung ya. Nah jadi arti mbiatan pokok pelungguh aturlah niki. Intinya jangan sampai mengorbankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mengatur, yang memberikan, yang membagi rezeki tersebut adalah Allah. Lalu kalau kita yakin Allah yang bagi rezeki, yang berikan rezeki, kenapa kita kemudian gara-gara mencari rezeki dengan alasan mencari rezeki, kemudian kita tinggalkan, kita abaikan perintah yang akan memberikan kita rezeki tersebut? Jadi ibarat bos ini, bos yang sudah menjamin yang akan memberikan kita gaji. Lalu kemudian gara-gara kita sibuk dengan cara kita sendiri, gitu, kita abaikan perintah bos nih. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Mulai yang berbeng hadiah, yang berbeng bonus, burung ngebeng yang pelungguh sami ini. Gara-gara kita menyalahi apa yang telah ditetapkan oleh yang akan memberikan rezeki. Wassalam. Jadi semua Allah sudah mencukupinya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha, dan kemudian Allah mengetahui tempat tinggalnya dan kemudian tempat untuk mengaturnya. Jadi pokoknya semua kebutuhan, keperluan makhluk ini sudah ditetapkan oleh Allah. Amakinaha, tempat-tempat tinggalnya Allah tahu. Fil hayati wal mamat, baik semasa dia hidup maupun ketika dia meninggal dunia. Wal aslab wal arham, pada waktu dia dalam tulang sulbi dan dalam rahim, Allah semua tahu. Aw masakinaha, atau tempat tinggalnya minal ardh, di permukaan bumi ini. Hina wajadat bil fi'li wa mawadda'aha minal mawadi wal maqari hina kanat ba'du bil quwwati. Jadi ketika dia sudah menjadi wujud maupun dia ketika belum wujud, Allah tahu semuanya tentang segala-gala yang diciptakannya. Kullun, semuanya, kullu wahidin minad dawab, masing-masing dari binatang-binatang tersebut, wa ahwalaha, dan juga keadaan mereka itu, fi kitabim mubin, sudah ditetapkan oleh Allah dalam ketentuan kitab yang jelas, yang terang dalam Al-Quran, dalam Lauhil Mahfuz, madhkurun fil Lauhil Mahfuz, tersebut, tertulis, tertera di dalam Lauhil Mahfuz. Baik, saya lompatin sedikit. Dafa'allahu anna bala'ahu al-jaliyya wal khafi. Mudah-mudahan Allah menjauhkan dari kita ini semua bencana, baik yang terang maupun yang rahasia, yang tersembunyi. Wa fil hadis, dalam sebuah hadis disebutkan, la salata liman lam yusalli alayya, tidak dihitung salat bagi orang yang tidak berselawat kepadaku. Saya lompat sedikit. Ini disebutkan, Ibnu Ja'far mengatakan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, qala man shalla salatan lam yusalli fiha alayya, barang siapa yang salat kemudian dia tidak berselawat padaku,
wa ala ahli baiti, dan juga tidak bersalawat kepada ahli baitku, keluargaku, lam tuqbal minhu, tidak akan diterima daripadanya salatnya. Qala ad-Darqutni, berkata ad-Darqutni, as-shawab annahu min qawli Abi Ja'far. Ini yang benar. Jadi enggak sempurna salat seseorang, bahkan kalau kita ini mazhab Syafi'i enggak sah salat kita kalau kita tidak baca salawat ketika bertahiyat awal dan tahiyat akhir tersebut. Di rukun salat baca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekh Al-Ustadz Al-Imam Ahmad, innahu alaihi salatu wassalam tazawwaja bi imra'atin. Jadi Rasulullah SAW pernah menikahi seorang perempuan. Wa zaffaha ila baiti, kemudian beliau memboyong istrinya tersebut ke rumah. Wa amila walimatan, kemudian beliau membuat semacam rawah, baru nikah. Rawah. Jadi yang namanya pesta nikah sunnah ketika orang menikah nikah, aulimu walau bisyatin. Jadi pestalah, adakan pesta, meskipun hanya dengan memotong seekor kambing. Jadi artinya kode-kodean. Mulai dirikan hanya dengan manuk, ayam, telur, cukup. Ares, berat arasnya. Pokoknya pesta walaupun hanya sekedar ala kadarnya gitu. Rasulullah pernah ketika beliau menikahi seorang wanita, nggak disebutkan di sini siapa wanita tersebut, ibunda niki, Ummul Mukminin niki, beliau memboyong ke rumah, lalu beliau membuat pesta kecil-kecilan. Wa jama'a ashabahu fi darihi, kemudian beliau mengumpulkan sahabat-sahabatnya di rumah beliau. Wa kana ta'am qalilan, dan makanan yang disediakan oleh Rasulullah hidangannya hanya sedikit saja. Sedikit. Wa kanu yalhasunahu likaunihi ma'ian, dan sampai-sampai sahabat niki menjilati makanan niki saking keadaannya ia encer. Dia cair min qillatid daqiq, ia kurang tepung niki. Jadi bikin roti niki keenceran, sekedik ganti bahan saya sampai sahabat niki pada berdelap-delap maksudnya kan, digini-ginian. Ya sekedik ganti niki. Jadi nggak cukup bikin meratan dengan, kalau kita pesta kan berlebihan kan. Kadang-kadang banyak mubazirnya. Kalau ini sahabat sampai dia menjilati makanan tersebut karena encer niki. Saking kurangnya tepungnya. Akhirnya melihat kondisi tersebut, fayatahaddatsu kullu wahidin minhum syai'an. Mereka saling bercakap-cakap niki, meratan rasa masalah rezeki lah, cakap-cakap. Mungkin membahas tentang encer gati niki, niki atau macam-macam. Sekedik gati, baru-baru niki lah kurang lebih kan. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli. Ketika sahabat niki sedang bercakap-cakap tentang makanan yang mereka sedang santap ini, Rasulullah sedang sholat. Kemudian falamma faraga, ketika Rasulullah selesai sholat, qala lahum, Rasulullah bersabda kepada mereka, antum tatahaddatsun. Oh, ini Rasulullah nih. Begitu selesai sholat, kalian tadi ngomong-ngomong apa tadi? Kira-kira mana nih kan? Jadi Rasulullah langsung ngomong, kalian tadi ngomong-ngomong apa itu? Qalu, sahabat berkata, fi babir rizqi. Kami bercakap-cakap ini tentang bab rezeki ya Rasulullah, masalah rezeki. Nah, artinya ya mungkin ini makanan sedikit sekali, kok encer, nggak ada tepung dan sebagainya lah. Tentang bab rezeki. Mungkin kalau ditambahkan lagi, kok Rasulullah rezekinya terbatas, mungkin masuk ke arah situ kan. Kemudian faqala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, la uhaddithukum bihadithin haddatsani bihi Jibril. Maukah kalian saya akan ceritakan kepada kalian sesuatu yang baru saja saya dikabari oleh malaikat Jibril. Tanya baginda Rasulullah SAW. Faqalu, sahabat berkata, ya Rasulullah, na'am, tentu saja ya Rasulullah, kami mau. Qala alaihi salatu wassalam, lalu Rasulullah SAW bersabda, haddatsani Jibril, telah diceritakan kepadaku oleh malaikat Jibril, anna akhi Sulaiman, bahwasanya saudaraku Nabi Sulaiman, sabda Rasulullah, kana yusalli ala syafi'il bahri. Beliau satu hari sedang sholat di pinggir pantai. Kemudian fara'a namlatan tasiru wa fi famiha waraqatun khadra. Nabi Sulaiman melihat ada seekor semut berjalan di pinggir pantai tersebut, dan di mulut semut ini ada sebuah daun hijau, daun segar. Fasahat ala syafi'il bahri. Kemudian semut ini teriak ketika dia sampai di pinggir pantai tersebut. Fakharja difda'u wa hamalaha ala zahrihi wa ghasa biha. Kemudian enggak lama muncul seekor katak, kodok, lepang, masih di mana niki? Lepang. Muncul kodok alias lepang niki dari lautan. Kemudian dia angkatnya semut ini naik ke atas punggungnya, lalu faghasa, menyelam kodok tersebut. Thumma ba'da sa'atin 'alat an-namlatu fawqa al-ma'.
menyelam bersama kodok tersebut. Kemudian setelah beberapa lama muncul semut ini di atas permukaan air. Wajaat, kemudian datang ke dekat Nabi Sulaiman. Faqala Sulaiman, Nabi Sulaiman berkata kepada semut tersebut. Jadi Nabi Sulaiman bisa ngomong sama semut, ini lebihnya, masya Allah. Akhbirni bil qissah. Mut, semut. Coba tolong ceritakan ini. Cerita apa ini? Apa kejadian yang saya lihat ini? Kata Nabi Sulaiman. Faqalat, semut itu berkata, fi asfali hadal bahri sakhratan samma. Di dasar laut ini ada sebuah batu karang yang sangat keras. Wa fi wasatiha dudatun. Dan di tengah-tengah batu karang yang keras tersebut ada seekor ulat tinggal di situ. Qad ja'alallahu rizqaha ilayya. Allah sudah menjadikan rezeki untuk ulat tersebut kepadaku. Saya dibebankan oleh Allah, ditugaskan untuk memberikan rezeki untuk ulat tersebut. Fakullu yaumin ahmilu ma razaqaha Allah Ta'ala ilaiha. Maka bilang jelo, saya membawakan apa yang telah dijatahkan oleh Allah kepada ulat tersebut. Marratain, 2 kali sejelo nih. Wa khalaqa li fi hadzal bahri malakan. Kemudian Allah menciptakan bagiku di lautan ini seorang malaikat ala surati dhifda, yang berbentuk kodok. Kodok ini malaikat, nyawanya enggak nih. Yang suka mainin kodok nih, bisa jadi kodoknya malaikat. Jadi Allah ciptakan kodok, malaikat ini dalam bentuk kodok. Fayahmiluni, kodok itu membawaku, fayaghusu fil bahri, menyelam di dalam lautan, hatta yada'ani ala tilka sakhrati, sehingga kemudian kodok tersebut meletakkan aku di atas karang tersebut. Fatan syaqu hatta takhruja tilka dudat minha. Kemudian enggak lama akan terbelahlah batu karang tersebut, subul na ulat niki leman dalam karang niki. Fa ut'imuha mimma yakunu ma'i. Maka saya pun memberikan makan dengan apa yang aku bawa berupa daun tersebut. Thumma yahmiluni dhifda ila ra'sil ma. Kemudian setelah itu kodok ini kembali membawa saya ke permukaan air. Fa kullama akalatid dudatu, setiap kali ulat tersebut makan rezekinya tersebut. Jadi ini cara makhluk. Seharusnya kita tiru ini ulat ini. Setiap kali dia menikmati rezeki yang Allah berikan lewat semut tersebut, apa katanya? Qalat, berkata ulat tersebut, subhanalladzi khalaqani, maha suci Allah yang telah menciptakan aku. Wa fil bahri sayyarani, kemudian dia letakkan aku di dalam lautan. Jadi kan ulat sebenarnya di darat ya, di pohon-pohon. Maha suci Allah yang telah menciptakan aku, kata ulat ini setelah dia selesai makan, kemudian menempatkan aku di dasar lautan. Walam yansani birrizqi, meskipun dia taruh saya di dalam lautan yang enggak lazim, di tengah dalam batu ini, tapi Allah tidak pernah melupakan aku dengan rezeki yang telah ditetapkannya. Apa nasya ummatu Muhammadin minar rahmati, maka pantaskah umat Muhammad ini lupa dengan rahmat yang telah Allah berikan kepadanya yang luar biasa. Jadi ini bahkan seekor semut, seekor ulat yang di dalam batu, di dalam lautan pun Allah tetap cukupi rezekinya. Maka kenapa kita umat Muhammad ini sampai kadang-kadang gara-gara mencari rezeki kemudian melupakan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surah At-Talaq disebutkan, "May yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupinya. I'lam, ketahuilah, annallaha ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, lamma dzukira fil ayah al-awwal annahu ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Allah mengetahui apa yang tampak, apa yang rahasia di antara pada semua makhluknya. Ardafahu bima yadullu ala kaunihi. Kemudian Allah pun menuntunnya dengan apa keadaannya itu. Aliman bi jami'il makhluqati. Allah Maha tahu dengan semua makhluknya. Wa ma khassat bihi minal muhimmat, dan apa-apa kebutuhan mereka. Jadi Allah Maha tahu binatang ini makanannya apa, kita keperluannya apa, sudah Allah cukupi semua sebetulnya. Ya, kita aja yang kadang-kadang tidak meyakininya, yang kadang-kadang masih sibuk, masih bingung dengan apa yang telah Allah tetapkan. Jadi untuk urusan rezeki Allah sudah memastikan mencukupinya, maka tinggal kita menjemputnya saja. Sedangkan untuk urusan yang pasti seperti ajal ini, kita kadang-kadang meremehkannya, mengabaikannya. Coba saya lompat sedikit ini, karena ini berbicara tentang tafsirnya.
Inna semakin kana Baik, waqala al-imam, berkata Imam Az-Zamakhsyari, ar-rizqu wajibun bihasbil wa'di. Rezeki ini wajib sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Wa tafaddulu wal ihsan, dan karunia dan kebajikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi rezeki ini sudah ditetapkan kepada kita oleh Allah karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah menjanjikan itu, maka kemudian menjadi wajib bagi kita untuk mendapatkan rezeki dari Allah yang telah dijanjikan tersebut. Wa ma'nahu anna rizqa baqin ala tafaddulihi, bahwasanya rezeki itu tetap atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Lakin lima wa'ada bihi, akan tetapi karena Allah sudah menjanjikannya, wa huwa la yabkhalu, dan padahal Allah tidak akan pelit bima wa'ada, dengan apa yang dijanjikan, suwira bi suratil wujub, maka dia diserupakan seolah-olah bentuknya menjadi wajib. Li faidataini, seperti sebagai dua keuntungan. Yang pertama adalah untuk meyakinkan kita bahwa rezeki itu pasti akan sampai, at-tahaqququ li wusulihi. Wa tsaniyah, yang kedua, hamalul ibad fihi 'ala tawakkuli, mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bertawakal atas rezeki yang telah Allah tetapkan. Ruwiya, diriwayatkan, annal imam az-zahid, bahwasanya ada seorang imam az-zahid, arada ayat tayaqqana bi yaqinan fi rizqi. Ini dia mau ngetes ini. Jadi seorang imam az-zahid yang zuhud ini, dia mau meyakinkan dirinya dengan seyakin-yakinnya tentang rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk makhluknya, termasuk untuk dirinya. Kemudian apa? Dia mau tes ini, percobaan. Nanti kalau perlu mau coba boleh juga ini. Fa kharaja ila barriyatin wa qasada jabalan. Maka kemudian beliau pergi ke hutan belantara dan menuju ke sebuah gunung. Ya, pokoknya dia pergi ke gawah lah, di hutan yang sepi, nggak ada orang di situ. Kemudian di sana dia ada sebuah gua. Wa qasada jabalan, dia masuk ke gunung. Tsumma dakhala gharan. Lalu kemudian di dalam kaki gunung itu ada gua. Dia masuk ke dalam gua. Wa qa'ada fi zawiyatil ghar. Lalu kemudian ulama ini duduk di pojok gua tersebut. Lihat dalam gua nih kita tokol berikan. Masa-masa nih. Dia mau tahu dengan kondisi saya di tengah hutan belantara ini, di bawah kaki gunung, di dalam gua, di pojok gua, kira-kira masih ada nggak cara Allah memberikan rezeki kepadaku? Jadi untuk meyakinkan dirinya ini, dia lakukan itu. Lalu jauh gunung, tengah hutan, dalam gua, dia masuk dalam gua dan duduk di dalam gua tersebut. Di pojok yang dalam dia duduk. Kemudian qala, lalu dia berkata, wa kuntu anzuru kaifa yarzuqni huna rabbi. Saya mau lihat ini sekarang, kira-kira berbentan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepadaku dengan kondisi dan posisi saya yang ada di hutan belantara, di dalam gua yang gelap gulita, yang tidak ada orang sama sekali. Kira-kira masih dapat nggak saya rezeki dengan cara seperti ini? Dia mau coba ini. Kemudian apa yang terjadi? Fadallat qafilatun min tariqiha. Ternyata nggak lama nih, Kim, ada rombongan kafilah, rombongan dagang tersesat, nyasar lain nih, Kim. Ya nampak jauh kan, ternyata minta lain nih, Kim. Dia nyasar ke dalam hutan itu, di dalam hutan, rombongan dagang nih, Kim. Kemudian aja al-mataru, nggak lama hujan Malik. Rombongan kafilah niki tersesat di dalam hutan, mau datang hujan belik. Kemudian apa yang terjadi? Fatalabu aknanan yadkhulunaha. Karena itu hujan lebat, maka mereka pun bergegas mencari bitau dia berbau. Dia mencari tempat untuk berlindung. Kemudian pada khalul ghar, naik negua si rombongan dagang niki. Dia lihat, oh ini ada gua. Masuklah dia ke dalam gua tersebut. Yang mana di dalam gua tersebut ada ulama itu sedang duduk sendirian di situ, tempat yang gelap gulita, mau menguji kira-kira bagaimana cara Allah memberikan saya rezeki di tempat yang seperti ini, terpencil sendirian. Ternyata nggak lama rombongan kafilah dagang tersesat di dalam hutan tersebut. Kemudian datang hujan, mereka pun mencari tempat berlindung. Nah, itu gua tamajok dalam gua nih, rombongan dagang nih, alladzi huwa fihi, yang ada di dalamnya orang yang alim tersebut. Para auhu,
Maka rombongan kafilah niki dilihatnya ada orang di dalam gua kan. Faqalu, maka rombongan dagang niki berkata, "Ya Abdullah, hai Abdullah." Karena dia nggak kenal, dipanggil hai hamba Allah. Hai hamba Allah. Falam yujibuhum. Didengar oleh ulama niki panggilan, tapi dia nggak mau jawab. Kedua doang niki. Dia diam 1000 bahasa. Kemudian faqalu, maka orang-orang niki rombongan dagang niki berkata, "Rubama wajadal baradu walam yaqdiru alal kalam." Oh, sang nyetan lalu niki dengan niki sehingga dintong raos bahasanya kan. Nyet lalu dari dalam gua niki sehingga dintong raos, kedinginan bahasanya kan. Akhirnya apa? Oh, qadu naran biqurbihi. Hampir dia nyalakan api oleh orang-orang niki di dekatnya. Di dekatnya. Hatta dafa'uhu wa kallamuhu. Kemudian supaya dia hangat, antintong raos. Itu kata rombongan niki. Tapi falam yujibhum. Juga setelah dibakarkan api hangat di dalam gua niki, keduaan, "Hei Abdullah, hamba Allah." Dia nggak jawab. Tetap dia nggak ngomong, tetap diam 1000 bahasa. Faqalu rubama jaa al-faqir, katanya. Oh, sang lapah lalu aja bapak niki. Sehingga dintong raos maksudnya kan. Sang kelengkoran nih bahasa diuman nih kan. Dintong raos. Akhirnya apa? Faqaddimu ilaihi safratan. Ampun, dari disodorkanlah bungkusan makanan ke hadapannya. Dikasih bungkusan makanan yang sudah disiapkan oleh rombongan niki. Fa asyaru ilaihi falam yatanawal minha syai'an. Kemudian dikasih isyarat, Pak, ngelor, makan, ayo makan. Tetap dia nggak mau noleh, nggak mau makan, teduh doang nih. Dan milik orang, sedihan bukan dia, teduh aja dia. Jadi kasih bungkusan makanan yang enak-enak, dia tetap nggak mau sentuh, dia diam saja. Qalu hadhihi min muddatin madinatin lam yajid syai'an. Apa kata rombongan dagang? Isang ngonek lalu jangan dibawa keluar niki. Dia ngonek lalu niki. Akhirnya apa? Ingat kelapahan, ngonek lalu akhirnya jadi kaku marak niki. Maksudnya kan, jadi yang dia kaku. Wadbahu lahu labanan haram. Kemudian dimasakkanlah dia susu hangat. Oh ya, dibikinkan dia susu hangat. Kalau sekarang ya apa gahwal laban, kopi susu lah pokoknya yang hangat. Dibikinkan minuman yang segar, kopi hangat gitu kan, untuk menghangatkan suasana dalam gua yang begitu dinginnya. Hatta yakulahu, sampai dia nanti bisa makan dan minum susu. Kata rombongan ini kepada Tuan Syekh ini, fa'amilu maaf kurang jelas saran jawab. Oh, dia teman mangan dah baru niki. Ya, baru niki. Ya. Baras bahas, itu masalah rezeki juga, baras bahas. Akhirnya apa? Setelah disodorkan napiaran niki susu hangat beserta makanan, dia tetap nggak mau sentuh. Waqaddimuhu ilahi falam yaltafit ilahi. Disodorkan makanan, disodorkan susu dengan ada jajan katanya. Dia nggak mau noleh kepada makanan tersebut. Ulama niki. Waqalu, akhirnya apa kata orang-orang niki, rombongan kafilah niki? Qad istabakat asnanu. Wah, niki jadi kelapahan, ingat lalu niki. Sampai-sampai rapatlah gigi niki. Jadi wah, gigi berentuk wah nih. Dianggap giginya sudah berentuk niki. Sintan one lalu dalam gua niki nyetan kelapahan kan dianggap mereka. Ada faqama min man hamalathum rajulan. Akhirnya bangunlah 2 orang laki-laki di rombongan niki. Wa akhadha sikkinan apa bait ladik niki. Kemudian dia ada fi famiha, kemudian apa cungkil niki gigi niki. Dianggap ingat lalu kan. Apa ada bait ladik, apa ada tamal ya, apa ada cungkil mulutnya niki. Kemudian dibuka mulutnya. Kemudian diberikannya al-luqmatan fi famihi. Lalu kemudian begitu terbuka mulutnya, buka paksa 2 dengan niki, tamang ladik pun buka kan, terbuka mulutnya, ampun sapin niki makanan niki oleh kafilah niki, disuapi dia makanan. Kemudian setelah sampai makanan niki ke mulutnya, fadahika, tertawa dia Syekh niki, kelelek nih, kelelek kan. Kemudian faqala lahu, 2 orang yang membuka mulutnya niki, dibuka mulutnya kepada kan, pada sapin dan paksa pada niki, tertawa Syekh niki, berkata 2 orang niki, anta majnun, apakah anta orang gila ini? Jogang si dia niki, bapak kata, anta majnun, gila? Faqala la, katanya kan. Syekh ini berkata, tidak, saya tidak gila, katanya kan. Walakin aradtu an ajrabat rabbi, tapi saya mau tes Tuhanku ini.
Saya lagi menguji Allah, kata dia kan. Saya lagi menguji Tuhanku ini fi rizki, tentang urusan rezekiku. Kemudian fa'alimtu annahu yarzuqni wa yarzuqu 'abdahu haitsu kana wa aina kana wa kaifa kana. Maka dengan kejadian ini, katanya, saya begitu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menyampaikan, memberikan rezeki itu kepadaku, juga kepada semua hamba-hambanya, haitsu kana, berembi-rembi keadaan. Kemudian wa aina kana, dimanapun dia berada, wa kaifa kana, dan apapun kondisi dia. Jadi kalau sudah Allah tetapkan orang ini mendapatkan rezeki, maka apapun kondisinya, dimanapun dia berada, Allah pasti akan sampaikan rezeki tersebut. Ada marak tiang mangkin niki. Nah, contoh niki. Tiang niki baru rawah, telu lain rawah niki. Telu. Terus sudah disuguhkan makanan. Kalau istilah niki tuang guru sidik niki, mayung waharba bahasa niki kan. Makanan sudah di depan disuguhkan, tapi sebentar kita di sana. Baras le segerongan. Sampai di segerongan ceramah tiang harus ceramah gugu-gugu 10 menit. Habis ceramah tiang tanteh dek terap. Nanti nih Azhar nganti terapkan. Kalau saya makan di sini baras, maka akan telat diterap. Ayo makan dulu, tunggu baras baru baras dan terap kan. Akhirnya saya tinggalkan lagi, makanan sudah dihidangkan diterap. Sampai diterap, akhirnya karena waktu sudah jam 2 lebih, kita zikir sedikit, doa. Ngeluar dulu, baras le balik. Akhirnya kembali ke rumah. Sampai di rumah udah lewat hampir 2:30. Kata istri, jam udah lewat, akhir baras kali-kali. Nah, jadi urusan rezeki itu sudah Allah tetapkan, tidak akan pernah bisa meleset. Walaupun di depan hidung, di depan mata kita sudah ada, kalau belum rezeki kita tidak akan sampai. Nah, walaupun dimanapun dia berada, kalau sudah rezeki kita akan sampai. Saya ada lihat video, sekedar jadi gambaran. Jadi ada pengantin ini bagi-bagi hadiah, atau bukan dalam sebuah acara di kantor. Jadi dibagi-bagi hadiah, dilemparkan hadiah-hadiah itu dilempar gitu kan, dilempar. Jadi orang pada nangkep hadiah itu, pada beserogoan nih, beserogoan saking hadiah. Ada orang yang hadap dengan lidrike dengan pelewasan hadiah, ya andang drike, andang lain andang nih, pada iman nih, dengan seberbut le dulu nih, ketik-ketik lompat, iman iya lain tantok, iya mau. Padahal dia jauh, dia andang drike, dia sebetulnya nih kan. Nah itu saran rezeki. Kemudian arah dengan yang lihat video juga niki, bau empak. Jauh sorok kan, sorok niki listuwe niki. Empak niki bau-bau dan bau. Tok tegal pelai empak niki, muter. Tamu aja sorok terus. Nah, coba empak niki pelai aja tengah koko, muter tulak tamu aja sorok, lo nangkat jadi niki. Nah iya saran rezeki yang buat yang matur niki, ayo rezeki sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah mencarinya. Tugas kita adalah menuntut rezeki tersebut. Maka ketetapan setelah itu, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita tidak akan pernah meleset. Dan rezeki yang belum jatah kita berbintang kayak boya, dia tidak akan kita dapatkan. Maka pesan moralnya adalah jangan sampai hanya gara-gara menuntut dan mencari rezeki, kemudian kita mengabaikan dan melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena yang telah menetapkan, yang telah menanggung rezeki kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah cari rezeki dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, masih belus cerita ini, tapi kita lanjutkan sesi tanya jawab. Silakan bagi yang mau berdialog. Yeah. Padahal nanti makin hadir, la yadkhulul jannata aqwamun aku tidak suka. Kajian masuk ke surga sesuai, sehingga dia berhati seperti aku dulu. Jadi ini nanti maksudnya. Okay. Jadi kita seringkali kadang-kadang merasa superior. Kita sebagai paling hebat, paling pacu, paling taat. Lalu makhluk-makhluk Allah yang lain kita anggap itu tidak ada faedahnya dan sebagainya. Nah, dalam sebuah kisah disebutkan Nabi Daud alaihissalam sedang duduk-duduk, beliau melihat seekor ulat merah berbulu ini. Lihatnya oleh Nabi Daud.
Ya Allah, kira-kira niki napi gunain kamu niki kira-kira malah niki. Apa sih manfaatmu diciptakan oleh Allah kira-kira kan malah itu. Kok hanya ulet malah niki. Kok sedangkan kita manusia super lah malah niki. Allah ngerawas nah ulet niki. Karena Nabi Daud dia paham juga niki kan. Nabi Daud kan bapaknya Nabi Sulaiman niki. Paham dia omongan ulet niki. Ya Nabi Allah Daud katanya kan. Saya ini walaupun tampang saya merak nih apa cara menjijikkan lah gitu kan. Genit, berbulu merak niki kata dia. Tapi saya ditugaskan oleh Allah bilang jelo niki 1000 kali yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak pernah meninggalkan satu pun tugas yang telah dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertasbih 1000 kali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita manusia ini yang mengaku lebih hebat ini kadang-kadang meranikan. Nah, jadi binatang-binatang itu ya karena dia nggak punya akal, jadi ketika Allah sudah perintahkan maka dia sudah taat dengan sepenuh hati. Jadi semua ulat, burung, semua itu bertasbih. Walakin la tafqahuna tasbihahu. Akan tetapi kita tidak paham tasbih mereka. Jadi kedit, dia bertasbih, ayam bertasbih, manuk bertasbih. Ada ayam baca manuk itu. Sampi, jaran, semuanya. Bahkan ayam yang berkokok pagi hari itu, jam telu niki ya bahasa Duman niki kriok. Napi orang berkokok niki, bahasa Sasak niki. Kungkung, berkungkung niki. Itu diawali dari malaikat dulu, malaikat yang berbentuk ayam itu yang mengumandui itu. Kemudian kalau ada ayam yang sedang malam-malam itu, kemudian dia bunyi, sedang dia tidur itu. Nah itu dia sentral itu, dia bisa mendengar, bisa menyaksikan hadap kubur. Makanya kalau ada kuda yang sedang menyeringai itu dia langsung sentral mendengarkan orang yang sedang disiksa. Jadi kita makhluk ini manusia dan jin tidak bisa mendengar sampai ke situ pendengaran kita, tapi binatang-binatang yang Allah kehendaki itu sampai pendengarannya ke sana. Nah jadi tadi disebutkan dalam hadis tidak akan masuk surga orang yang sampai hatinya bisa seperti hati burung. Apa gambaran hati burung itu? Ya tawakal. Burung ini karena disebutkan pagi-pagi, begitu dia bangun dari tidurnya, maka dia langsung pergi mencari makan dalam keadaan perut kosong. Perut kosong pergi, kemudian siangnya atau sorenya dia kembali ke sarangnya, kasih makanannya dalam keadaan perut penuh. Dan dia tidak pernah risau. Jadi seekor burung tidak pernah malam nggak bisa tidur gara-gara apa lah. Apa tekakan lemak. Tidak ada kedit yang berpikir marah itu. Tidak ada burung yang bingung mikir besok mau makan apa, nggak ada. Ayam sekali melahirkan itu beranak itu bisa 10 anaknya. Dia nggak pernah sekolah, nggak pernah kursus, tapi nggak pernah pusing. Yang nama ayam memikirkan besok anak-anak saya makan apa ya kira-kira ini. Nggak ada. Yang dia tahu pagi hari begitu terbit matahari langsung pergi nyakir. Allah jamin. Itulah tawakalnya binatang-binatang itu. Sedangkan kita nih anak 1-2 aja setiap nggak bisa tidur, nih mikirkan besok mau makan apa, anak mau macam-macam gitu kan. Nah inilah kita makanya. Jadi ayam, burung itu tawakalnya masya Allah luar biasa tinggi. Nah jika kalau ada hamba yang sudah sanggup bertawakal seperti itu, maka itu jaminan sudah dia akan masuk surga. Nah tapi kita ini sekarang ini berarti apa nggak boleh kita menyimpan, menabung dan sebagainya. Ya yang penting itu tidak melupakan, tidak melanggar. Silahkan kita mengumpulkan harta. Yang tidak boleh adalah yang menghitung-hitung, mengumpulkannya kemudian jadi bakhil, kemudian merasa wah ini kan hak milik saya dan sebagainya, nggak mau mengeluarkan kewajiban. Nah itu yang salah. Jadi kalau kita punya harta yang cukup, yang banyak, ayo malah itu adalah kesempatan untuk beramal soleh. Malah kayak Nabi Sulaiman kan itu kekayaannya sudah luar biasa. Nabi Ibrahim kekayaannya luar biasa. Makanya beliau kasih makan gratis setiap hari itu bagi orang-orang yang dia temui. Nah itu kata seorang Gus di Jawa itu programnya Prabowo ngikut yang itu, beda itu. Ya. Kalau Nabi Ibrahim itu uang sendiri itu, bukan uang rakyat itu pakai. Ya. Kira malah nikah. Nabi? Ketimpangan hidup di dunia dan akhirat. Jadi ketimpangan hidup dunia dan akhirat. Kalau orang-orang yang tidak beriman, dia pandangannya hanya terbatas, baratan kacamata kuda. Dia melihat hanya satu sisi saja, bahwa hidup ini adalah dunia ini sajalah. Makanya apa prinsip mereka?
Di antaranya adalah the time is money. Waktu adalah uang. Jadi setiap hari yang dia pikir berbentar nanti mau kepeng. Ini kalau sering nonton kartun SpongeBob, ada namanya Tuan Crab, gitu. The money, gitu. Uang. Pikirannya hanya uang terus. Nah, jadi dia bagaimana caranya hanya untuk mengumpulkan uang. Hidup adalah untuk uang, untuk harta, dan untuk menikmati hidup. Sampai di situ. Nah, sedangkan kita orang-orang beriman, oke, boleh. Jadi kita hidup juga untuk mencari nafkah dan sebagainya. Tapi hidup kita itu, kita makan itu kalau orang-orang orang-orang yang tidak beriman itu hidup untuk makan. Hidup untuk makan. Jadi dia bekerja semua itu untuk biar dia bisa makan poya-poya. Sementara kita umat Islam orang beriman ini adalah makan untuk bertahan hidup supaya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketimpangan yang terjadi adalah kadang-kadang apa dalam Al-Quran disebutkan bal tu'thirunal hayatad dunya, bahkan kalian mengutamakan kehidupan dunia, wal akhiratu khairu wa abqa, padahal akhirat itu lebih baik dan abadi, kekal abadi. Bagaimana kenyataan dalam sehari-hari? Nah, coba kita introspeksi diri masing-masing. Udah tahu bahwa akhirat lebih baik, lebih banyak. Tapi ketika kita bekerja di kantor, di sawah dan sebagainya, kira-kira ketika ada sibuk lebangkat, ampun datang terdengar suara adzan, ya langsung jok masjid atau masih dia lebangkat? Masih lebangkat. Ketika misal pegawaian jadi tukang, misal niki adzan berkumandang, masih dia pegawaian atau ya tinggalan niki? Masih. Ketika rapat, ketika di sekolahan, ini sering saya katakan, di sekolahan sekalipun, di madrasah sekalipun, seharusnya kita belajar sekolah dan sebagainya itu adalah untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita. Maka di madrasah-madrasah saya himbau nanti, tugas kita apa? Mengajarkan kepada anak-anak, kepada diri kita dan kepada kita semua ini, supaya kita di dalam mempelajari semua ilmu ini untuk menambah ketaatan kepada Allah. Jadi adzan sudah berkumandang, masih doang belajar dalam kelas, ini dan sebagainya. Oh ya udah. Makanya nanti bikin jadwal 15 menit sebelum adzan berkumandang, itu siswa sudah free dari semua tugas belajar ini. Siap-siap untuk sholat. Itu seharusnya. Nah, ketika kita mau ada acara begawi dan sebagainya, 15 menit sebelum adzan, saya juga ngebat, bukit bawang, betelah dulu. 15 menit sebelum adzan, itu yang lagi rias, yang nyongkol, macam-macam niki, betelah dulu niki. Kecimol, semua niki. 15 menit sebelum adzan, berhenti, nabuh dulu. Dan sebagainya. Saya nyadek, enggak nyadek. Dan sebagainya. Dan sebagainya. Jadi, kita seringkali lebih mengutamakan, mementingkan dunia. Itu timpang. Yang harusnya adalah wabtaghi fima ataakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Cari bekal akhirat kita, tapi jangan lupa bahwa kita lagi hidup di dunia. Cari juga bekal keperluan kita di dunia. Jadi akhirat yang utama, maka dunia ini adalah sebagai jatah kita juga harus cari. Maka nggak pas juga kalau kemudian hanya ingin fokus beribadah dan sugul-sugul masjid, di masjid seterusnya dan sebagainya. Maka Abu Umar tidak suka, Abu Bakar juga nggak suka waktu ini ada pemuda yang hanya di masjid bolak-balik. Apa kata Abu Bakar? Lalu tuh selesai sholat sugul, lalu begawean, cari nafkah. Itu juga nilainya tidak beda dari ibadah sholat, dari ibadah baca Al-Quran. Jadi mencari nafkah untuk mencukupi anak istri, untuk biaya sekolah anak, untuk biaya kita makan, biaya untuk beli pakaian, kemudian juga nanti cukup rezeki untuk pergi umrah, pergi haji. Itu juga nilainya lebih besar daripada kita hanya duduk-duduk beribadah i'tikaf di dalam masjid. Dari pagi di Desan Geria, masalah berbakti kepada dua orang tua, ada seorang laki-laki menyatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya mau ikut jihad fisabilillah ya Rasulullah." Rasulullah nanya, "Apakah masih ada orang tuamu yang hidup bersamamu?" "Masih ada ya Rasulullah." "Kalau gitu kau urus orang tuamu. Engkau urus orang tua itu lebih afdal daripada kau ikut jihad fisabilillah." Tapi sebegitunya kan. Dan jangan salah sangka bahwa kita mengerjakan pekerjaan sehari-hari, segirang nyadep, segirang napiaran kencok bangkat, silahkan, selalu nambang, silahkan. Itu juga ibadah. Niatkan untuk mencari nafkah, cari rezeki yang halal, itu nggak kalah nilainya dengan sholat sunnah, kita beriktikaf di dalam masjid. Nah, makanya caranya ketika mencari nafkah itu cara yang benar, yang halal,
supaya berkah. Nyadep, silahkan bikin gula, silahkan. Walaupun ada tawaran lebih menggiurkan, lebih tinggi dari jero-jero niki, misalnya niki, tiang lebih bayar misalnya niki. Lu mau tahu dia mau bikin jadi tuak-tuak, walaupun lebih mahal, jangan pernah mau. Jangan pernah mau. Karena Nabi lawan terlibat pelungguh niki dalam hal penyediaan bahan baku. Tentu niki misal niki pelungguh tidak bikin misalnya tuak-tuak niki, tapi bahan bakunya dari pelungguh. Nah itu kan. Kadang pas diprotes niki, jero kan, akan ndak girang jual-jual tuak kayaknya ini kanggo niki. Bayi lagu batur pelungguh sangat laisang niki. Wah, gitu sengkeun niki. Jadi batur kita yang ngelaisang barang-barang niki. Jangan niki. Baik, dah lainan niki. Sekarang kita sedang dalam perjalanan, bunda neraka, terus gimana kita perjalanan? Kita dalam perjalanan masih jauh, kan? Perjalanan mau ke masjid maksudnya itu mau perjalanan kemana? Mau usaha. Baik. Iya makanya jadi ini akan kembali kepada personal, kepada masing-masing individu, kepada orang tersebut. Mana yang lebih penting, yang lebih utama, misi perjalanan tersebut, rencana mencari rezeki atau ke kantor kemanapun, atau dengan panggilan Allah ini. Kalau kita misalnya ketika kita perjalanan mau rekreasi kah, perjalanan mau ke tempat saudara, kamu cari rezeki dan sebagainya, datang panggilan Allah, lalu kita kemudian memenuhi ke sana dulu, kita abaikan ini, baru ini ketimpangan baru kan. Oh berarti kita mengabaikan panggilan yang maha kuasa ini. Berarti kita kelasnya masih mementingkan dunia. Bal tu'thirunal hayatad dunia dalam segala bentuknya. Relasi kah, pegawaian kah, tugas kah, apapun itu. Kita mementingkan dunia berarti. Karena panggilan yang paling mulia, tidak ada yang paling lebih mulia panggilan dari panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang sekedar contoh saja, kita tidak membandingkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada bos sekarang ya, bos. Misalnya beri bangkat sehektar, terus pelungguh disuruh garap oleh bos ini. Garap bangkat ini. Kemudian hasil panennya yang biasanya dengan pembagian, pembagian panennya. Separuh-separuh. Kalau ada bos misal punya bangkat, pelungguh yang gawean lagi, bagaimana pembagiannya? Separuh-separuh. Oke lah, separuh-separuh. Nah, bos ini bangkitnya 1 hektar, pelungguh dikasih garap, silahkan. Kemudian hasilnya misalnya separuh-separuh. Ya, pelungguh bayarlah misalnya 70%, bosnya ngambil 30%, misalnya. Atau bosnya hanya ngambil 2,5%, misalnya niki. 2,5 zakat, 2,5% dia habis. Kini bayar si bos misalnya. Kemudian bos ini ngasih pelungguh motor, isi di jauh bangkat bilang jelu. Tebang untuk mobil pickup isi dengan angkut niki, semua dikasih. Terus tebang ada sangu, tebang ada macam-macam seperti si bos niki. Ini bos yang sudah berbuat baik kepada pelungguh. Support jelu, bos niki ngempoh pelungguh. Mak Rudi, tolong jok balik ya, yang anteh. Nah kira-kira bos niki manggil, terus lihat balik pelungguh ada kesibukan lain, dia ada pejulu niki. Udah panggilan bos ini pesan lain-lainan niki. Bos doang niki. Karena apa terbayang bos ini begitu baiknya kepada pelungguh. Antara dengan mak jadi mbak mandi dulu kedua dulu bos ngempoh nih. Antara dengan mak hati dengan mati le balik. Aduh tahu betul dulu tuh. Antara bos ngempoh nih. Nah, ini baru bos yang begitu. Padahal bos yang maha bos dari segala bos ini ya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nafas, memberikan badan, memberikan kepada kita semua. Allah yang manggil hayya 'alas shalah pada salat hambaku. Hayya 'alal falah menuju kemenangan. Sedang tidur as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Itu panggilan dari bos yang maha bos segala bos, gitu kan. Kita ma'aruf barisan dulu, nah, kita abaikan. Itu logikanya saja dari situ berarti kita belum mengutamakan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Nanti yang pernah terkesima dengan salah seorang di Jakarta nih. Bos ini dia orang kaya gitu kan. Jadi sedang pertemuan sama tim saya di Jakarta di mall nih kan, di restoran. Saya kaget itu melihat orang di Jakarta seperti begitu gitu kan.
kurang setengah jam sebelum azan itu, kita lihat jam kan, biasa saja. Setengah jam tuh dia langsung mohon maaf katanya. Dia nggak peduli sedang berlangsung meeting, sedang apa itu. Mohon maaf katanya dia. Apa? Saya harus meninggalkan lokasi. Saya kira ada apa? Setengah jam lagi sudah waktu zuhur, saya harus bersiap-siap. Loh, kita yang ustadz tinjot nih kan. Padahal kita yang tinjot nih kan. Masya Allah. Dalam hati saya mengatakan jauh kalah. Nah, jadi ada orang-orang yang kadang-kadang kita nggak sangka-sangka gitu kan, pakaian perlente, pakaian setil gitu, ternyata di pengamalannya luar biasa gitu kan. Setengah jam sebelum adzan dia sudah berkemas-kemas harus menuju ke masjid. Nah, kalau kita kadang-kadang lelah nih kita istighfar menjidani nih jadi lelah nih memanggil-manggil kan, yang ada malah anti dulu dan sebagainya Mbak Niki. Nah, ini kelas masing-masing orang Mbak. Nah, kita berusaha lah memperbaiki level kita supaya begitu Allah memanggil, ya kita harus segera menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam ayat tadi, idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ati, itu disebut hari Jumat saja, itu mewakili saja. Jadi salat Jumat, tapi seluruh salat min itlaqil khas wa iradatil 'am. Disebutkan hanya satu salat saja, salat Jumat, tapi seluruh salat pada umumnya setiap kali sudah panggilan adzan, maka bersegeralah menuju ke panggilan tersebut. Tinggalkan semua kesibukan apapun yang sedang kita hadapi dan lakukan. Oke, kira-kira. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengatakan Al-Quran, ketika doa sinan maksudnya tidak tahu. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Apa maksudnya? Baik. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan. Siapa orang yang lebih baik seruannya, panggilannya selain orang-orang yang mengajak, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'amila shalihan. Kemudian dia juga beramal saleh. Wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata sesungguhnya aku adalah orang Islam, termasuk orang Islam. Nah, jadi kadang-kadang banyak kita saling mengajak, saling menyeru, bahkan ceramah sekalipun, macam saya nih, ceramah. Kadang-kadang ceramah yang dilakukan oleh kita ini, para ustadz, para kiai, para gus, para ulama, hanya untuk menyenangkan audien, berlucu-lucuan. Kalau hanya untuk lucu-lucuan, jadi pelawak aja lah, ngapain jadi ustadz? Ngapain jadi tuan guru gitu kan? Kalau mau hanya untuk berlucu-lucuan. Yang terbaik adalah seruan-seruan, ajakan-ajakan ini adalah mimman da'a ilallah, yang mengajak kepada Allah. Maksudnya apa? Mengajak untuk taat kepada Allah, mengajak untuk senantiasa mengerjakan semua perintah-perintah Allah, mengajak untuk senantiasa menjauhi, meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling mulia ajakan. Jadi ajakan-ajakan yang lain apapun itu mah biasa-biasa saja. Nah, panggilan yang paling mulia, seruan yang paling agung, paling mulia adalah ajakan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sabda Rasulullah dalam hadis yang lain, jikalau ada orang bisa masuk Islam, satu orang saja, akibat seruanmu, ajakanmu kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih aku sukai daripada akan menyumbangkan harta yang begitu banyak, akan bersedekah dengan sekian ratus onta merah, katanya kan begitu. Jadi kalau ada orang bisa mengislamkan satu orang, mengajak orang untuk berbuat baik, menyeru orang untuk sholat berjamaah, ya mendakwahi orang lah, mengajak orang untuk senantiasa ayo sholat, dan sebagainya. Nah, itulah yang kemudian salah satu dilakukan oleh para jemaah tabligh itu, menyeru kepada jalan Allah. Wa 'amila shalihah. Di samping menyeru kepada Allah, dia juga mengerjakan amal saleh. Nah, itu jadi menyeru kepada Allah dan juga dia beramal saleh. Wa qala innani minal muslimin, dan dia ini orang Islam. Karena kalau dia tidak Islam, meskipun dia menyeru, mengajak, hei, anak-anak Islam itu pada sholat dia nggak Islam, ya nggak dapat pahala, nggak dapat kemuliaan. Nah, jadi dia harus orang Islam, orang beriman, kemudian menyeru kepada Allah. Itulah semulia-mulia napiaran lagi sikap orang Muslim. Jadi kita semua adalah dai. Kita semua harus menempatkan diri kita sebagai penyeru. Ibu menyeru anak-anaknya, suami menyeru istrinya, kemudian orang tua sama menyeru anak-anaknya, anak-anak mengajak semua. Pokoknya saling ajak lah, saling mengajak menuju kepada kebajikan. Ya, kira-kira begitu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. tentang hakikat rezeki yang mana atau definisi. Kalau kita melihat di zaman ini kan sumber pendapatan mungkin yang lainnya rezeki itu bermacam-macam cara. Ada yang sifatnya wakil, mungkin ada yang nah, hakikat rezeki yang kita dapat yang mana sebenarnya ini apakah dari yang batin itu dapat dari alam, apakah itu masuk dalam rezeki? Terima kasih. Baik. Jadi rezeki itu kan ada rezeki yang halal, ada yang juga didapat dengan cara yang haram. Maka kalau orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan berusaha mencari rezeki yang halal. Sesusah apapun itu, sampai-sampai Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas berkata bahwa kasbul halal asyaddu min naqlil jabali ilal jabali. Mencari rezeki yang halal itu kadang-kadang lebih berat, lebih susah daripada memindahkan gunung dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi sama beratnya dengan seperti menggeser gunung, katanya kan, mencari rezeki yang halal. Tapi orang yang beriman dia akan tetap bertahan dengan cara itu. Seberat apapun itu, maka dia akan terus berusaha mencari yang halal. Nah, makanya kata Bang Haji Roma, apa yang tamatnya? 1001 macam cara orang mencari nafkah. Dari menjual koran sampai menjual kehormatan. Na'udzubillah. Jangan pernah susah hati kemudian menjual kehormatan. Jangan pernah tergiur. Jadi sesusah apapun itu tetap bertahan, nanti Allah akan berikan jalan. Jangan pernah terjerumus kepada cara yang haram. Karena sudah caranya haram, maka nggak akan berkah. Di samping dia berdosa, kalaupun dia makan dari rezeki yang haram itu, dia berdoa kepada Allah, Ya Rabbi, fa anna yastajabu lahu. Bagaimana dia dikabulkan oleh Allah? Kenapa? Mat'amuhu haram, makanannya haram, mashrabuhu haram, minumannya haram, wa ghudhiya bil haram, dia kenyang dengan barang haram. Dia mohon kepada Allah tidak akan pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuatu yang haram kalau sudah dapat dari cara yang haram, itu bagaimanapun cara ngolahnya tetap haram. Misalnya dia beli nomor judi, nomor buntut. Sugul nomor niki, dapat uang ratusan juta. Nah, dia pakai umrahnya mardut. Dia pakai nyumbang ke musalla, ke masjid, itu ditolak oleh Allah. Jadi apa? Dia makan jadi neraka, jadi api. Jadi kullu lahmin nabata min haram fannar maswa. Daging yang tumbuh berkat makan makanan yang haram, neraka tempat tinggalnya. Jadi jangan pernah tergiur dengan iming-iming yang haram tersebut. Jadi seperti apapun janji-janji muluknya orang-orang yang menjanjikan cara yang haram, jangan pernah mau. Jadi kadang-kadang kita menolak yang haram karena kurang banyak kadang-kadang. Seperti ceritanya Pak Haji, katanya, Pak Haji, anakmu berjudi itu, katanya, astagfirullah, dia tahu niki, lagu menang Pak Haji, alhamdulillah, menang aja. Jadi pas menang anaknya, alhamdulillah. Jadi mau menang, mau kalah, niki tetap innalillah, na'udzubillah, astagfirullah, semua gitu kan. Jadi jangan pernah berubah prinsip ini. Dan ini harus dipegang oleh orang beriman. Jangan pernah tergiur, jangan pernah melek dengan penghasilan yang haram, meskipun itu menggiurkan. Jangan pernah mau. Makanya sering saya contohkan yang jual tuak araan sengkayan, pelungguh bilang gula, wah, pelungguh berinovasi bagaimana caranya, yang penting tetap berkah dan halal. Daripada pelungguh jual mentah-mentah, deterjen-deterjenan dirubah jadi barang haram, maka na'udzubillah, jangan sampai. Ya, kira-kira nih. Ibu-ibu, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini kita dari laporan masih mau kadang-kadang orang masyarakat awam ini kan, jadi kita nanti kelebihan daripada malam-malam terawih itu ya. Ini yang mau pahami mengatakan janjian di dalam laporan
fadilah-fadilah. Nggih, nggih. Mau Arab kadang-kadang memang isi hampir itu. Wah, tahu bisa fadilah-fadilah itu. Aku dah menjadi kawan mau fadilah nama ini. Tapi kadang bisa dia menghadiri harapan lalu menghadiri itu. Yang Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di dalam kitab niki nanti ada juga nanti dijelaskan setiap malam tarawih niki ada fadilah masing-masingnya. Jadi intinya secara umum gitu kan, bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan tempat dilipat gandakannya amal-amal ibadah. Karena apa? Kemarin disebutkan dalam kitab yang lain, apabila sudah datang malam pertama bulan suci Ramadan, yaqulullah ta'ala lil malaika, Allah berfirman kepada para malaikatnya, ya malaikati ij'alu salatakum wa tasbihakum fi Ramadan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah salatmu, tasbihmu, wahai semua malaikat yang jumlahnya entah berapa miliar triliun niki, khusus di bulan suci Ramadan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah yang kemudian menyebabkan amal ibadah kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun salat tarawih masing-masing malam niki adalah punya pahala yang beda-beda, itu riwayatnya masih katakanlah ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif dan sebagainya, tapi intinya bahwa di bulan Ramadan itu semua amal ibadah dilipat gandakan pahalanya. Sungguh luar biasa pahalanya. Jadi apakah boleh orang misalnya beribadah niki dengan mengharapkan ganjaran, ada mau barang niki, mau pahala barang? Boleh. Memang Allah sendiri yang menjelaskan. Barang siapa yang melakukan ini nanti akan diberikan surga. Bahkan kemarin di pengajian yang sempat diupload oleh ini YouTuber nih, Fauzan Kiram nih. Jadi ketika sudah malam bulan Ramadan gitu kan, itu terdengar sebuah gema, gaung yang begitu indahnya terdengar dari bawah aras. Kemudian para bidadari niki pada celingah-celangah niki. Serius niki. Tapi niki ternyata ini suara ketika datang bulan suci Ramadan. Mendengar suara tersebut, para bidadari pun kemudian bersolek, berhias, mengatakan, ya Allah, jadikanlah orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan supaya menjadi suami-suami kami nanti di surga. Akhirnya ada orang berpuasa lah, yang deman tiang puasa kami niki anti luwek Senin nanti yang bidadari lemah niki. Kanggo napa pendek? Kanggo, memang Allah sudah janjikan. Enggak apa-apa. Jadi kalau mau punya banyak-banyak istri di bidadari nanti, banyak rajin-rajin puasa. Niatnya lillahi ta'ala. Karena Allah yang berikan nanti, ya, para nikah. Nah, jadi boleh, jadi beribadah puasa supaya mendapatkan rahmat Allah, supaya diberikan minum dari Al-Kautsar. Jadi orang yang berpuasa nanti haus di dunia nanti diberikan minum dari telaga Al-Kautsar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh karena Allah sendiri yang menjelaskan itu lewat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau enggak dijelaskan begitu, ya orang-orang nggak tahu kan, sehingga dia kemudian akhirnya tidak punya semangat untuk beribadah. Justru itu adalah merupakan sugesti pendorong semangat bagi orang-orang supaya dia mau beribadah. Kenapa orang-orang berjihad fisabilillah begitu pemberani, begitu perkasanya? Karena dia tahu orang yang syahid fisabilillah, yang meninggal di jalan Allah niki, dia akan langsung itu dengan pakaian-pakaian dengan darah-darah menghadap Allah tanpa melalui hisab, tanpa melalui yang lain-lain. Sehingga dia nggak mau repot-repot dengan urusan hitung-hitungan yang lain, udah lost gitu kan. Makanya orang-orang Islam kalau dia berperang di jalan Allah, bertempur ini, apa niatnya? Al-mautu fi sabilillah asma amanina. Mati fi sabilillah, syahid fi sabilillah itu cita-cita tertinggi. Jadi dengan Islam niki lalu perang, tujuannya apa? Ya melihat mati. Itu kalau umat Islam yang pergi berperang. Sedangkan kalau tentara makin berangkat perang, telah berwah gitu, roh bedul. Supaya apa? Nanti selamat, nanti tidak kena si peluru, nanti hidup, nanti selamat ulik lalu dan sebagainya. Berarti pada pengkrot doang itu. Sedangkan kalau tentara Islam pergi perang, ia melihat mati. Itulah yang menyebabkan akhirnya mereka luar biasa. Nah, kenapa dia melihat mati? Karena dia tahu betapa besar ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sah kanggo. Silahkan ibu-ibu yang mau salat tarawih karena fadilah-fadilahnya, silahkan. Itu adalah merupakan targhib wa tarhib Ramadan, ya, untuk memberikan semangat kepada kita beribadah di bulan suci Ramadan. Satu lagi, sudah waktu. Ini kan ilmu ini kita rupah di mana itu? Ya, ini malah teman wayahan lagi begituan kan.
Bapak sama anak barengan gitu kan. Gimana dulu lagi? Waalaikumsalam. Iftikarun illadhi kullu man wa'adahu. Iftikarun ila Iftikarun illadhi kullu man wa'adahu. kullu man wa'adahu. Niki ayat Al-Quran apa hadis niki? Al-Quran juga ya. Jadi kalau kita mau menerjemahkan bahasa Arab memang harus kita jeli ya, iftikarun pakai kaf atau pakai qaf gitu kan, beda dari mana. Iftikarun ila kulli dhi man wa'adahum, berpikir kepada setiap apa, kepada siapa yang telah diberikan janji-janjinya. Nah, jadi ini saya belum baca ini apakah ini merupakan sabda Rasulullah atau firman Allah. Ada yang pernah mendengar ayat ini? Saya belum pernah dengar. Iftikarun ila kulli dhi iftikarun ila dhi kulli man wa'adahum. Ya, ila kulli, jadi karena itu ada ila huruf jar maka kulli jadi jatuhnya nanti. Jadi iftikarun, berpikir, ila dzi kulli man wa'adahum, kepada setiap yang telah dijanjikan, orang-orang yang telah dijanjikan. Jadi kita merenung, berpikir, bisa jadi kita kadang-kadang Allah perintahkan fadzakir, beri peringatan, atau disebut hadis yang lain, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan, maka sebutlah, pikir-pikir, renungkan lagi. Jadi banyak-banyak berpikir terhadap apa-apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak merenung, banyak berpikir, maka kita tidak akan lupa dengan hakikat diri kita, tidak akan melupakan yang telah memberikan rezeki kepada kita, sehingga kita menjadi orang yang senantiasa awas, senantiasa waspada. Kemudian insya Allah kita introspeksi. Kalau selama ini kurang amal yang kita lakukan, kita akan tambah. Dan kalau masih ada maksiat yang kita lakukan, kita akan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kira-kira itu nanti kita coba bahas lebih detail sesuai dengan redaksi yang benar nanti. Jemaah rahimakumullah, ini karena bulan Ramadan sudah mau menjelang, sudah mau masuk, insya Allah antara hari Senin atau Selasa sudah masuk bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah karuniakan kesehatan kepada kita semua untuk bisa menunaikan puasa di bulan suci Ramadan. Saya mau menanyakan kepada jemaah, kira-kira pengajian dilanjut apa libur? Kawan nih kan? Ini terhambat sih meriap nih kan? Bapak-bapak sanggup nih kan? Kalau jamnya juga tetap sama, jam Maraniki. Pada jam masih niki jam 2? Jam 2 enggak? Hari Jumat. Nggih. Insyaallah. Kalau kita memang sedang ada di sini, insyaallah nanti pengajian akan lanjutkan, karena memang justru bulan Ramadan bukan bulan untuk mengurangi pengajian, mulai terombok pengajian selama bulan suci Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.